Fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi terakhir berbicara tentang keputusannya Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar zakat, kemudian tidak disetujui oleh Umar bin Khattab di awalnya. Namun Umar bin Khattab akhirnya mengetahui dan meyakini akan kebenarannya Abu Bakar. Umar bin Khattab yang tegas, kan gitu sifatnya. Dan Abu Bakar yang lembut, itulah sifatnya. Yang dikenal demikian, radhiyallahu taala anhuma. Tetapi pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tegas dan Umar bin Khattab yang lembut. Akhirnya Umar pun setuju dengan pendapat Abu Bakar. Dan akhirnya orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi hingga mereka mau membayar zakat. Pada sebagian riwayat disebutkan dengan tegas bahwa mereka kafir. Pada sebagian riwayat. Riwayatnya begini bunyinya. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu wa kafara man kafara minal Arabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar menggantikannya setelahnya. Pada saat itu ada beberapa kaum Arab yang kafir. Zahirnya bahwa Abu Bakar memerangi mereka karena mereka menganggap telah murtad secara zahir kalau kita lihat dari hadis ini. Karena pada zaman Abu Bakar itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ya, orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar terbagi menjadi 3 golongan sebagaimana disebutkan oleh Khattabi. Ada orang yang keluar dari agama Islam karena ada orang yang keluar dari Islam dan kemudian kembali kepada kekufuran. Golongan ini terjadi menjadi 2 kelompok. Ada yang kelompok berafiliasi kepada Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi dari Bani Hanifah. Ada kelompok yang berafiliasi kepada Al-Aswad Al-Ansi. Sama aja itu dua-duanya. Ini keluar dari Islam karena mereka balik lagi ke kekufuran dengan ikuti Nabi palsu. Itu orang yang kelompok atau golongan pertama yang murtad pada waktu zamannya Khilafah Abu Bakar itu. Kemudian golongan yang kedua adalah dia keluar dari Islam dan mengingkari syariat Islam karena mereka mengingkari syariat Islam seperti sholat mereka ingkari, zakat mereka ingkari, ya, hingga akhirnya mereka kembali kepada keadaan mereka sebelum jahiliyah. Jadi sebabnya apa yang kedua? Karena mengingkari ya syariat. Kemudian yang ketiga, murtadnya itu sebabkan yang ketiga adalah orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ya, salat mereka mau, zakat nggak mau. Ya, mereka zakat tidak mau. Maka zahirnya orang-orang yang pada hari itu ada orang-orang yang enggan membayar zakat dan jatuh kepada kemurtadan yang pada hari itu. Jadi sikap Abu Bakar yang kita lihat ini menunjukkan bahwa orang yang menolak bayar zakat bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir kalau dia menolak kewajiban hukum zakat. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau ada orang nggak membayar zakat, lihat alasannya. Banyak alasannya. Kalau alasannya dia menolak kewajibannya, maka dia telah kafir. Sebagaimana Ibnu Abdul Barr rahimahullah pernah mengatakan, wa amma man mana'aha jahidan laha fahiya riddatun bi ijma'. Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat karena mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah murtad dengan secara sepakat para ulama. Fa inna man ankara fardhu zakati fi hadhil azmani
kana kafiran bi ijma'il muslimin. Sesungguhnya barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat pada zaman ini, mengingkari ya kewajiban pada zaman ini, maka dia telah kafir berdasarkan ijma'nya para ulama. Kenapa ketika mengingkari langsung dia kafir? Karena kewajiban zakat itu sebuah perkara maklum minad dini bid-darurah. Ya, zakat itu diberikan sebuah istilah maklum minad dini bid-darurah. Apa itu maklum minad dini bid-darurah? Yaitu merupakan perkara yang pasti diketahui oleh kaum muslimin kalau itu wajib. Kaum muslimin yang muslim semua tahu kalau zakat itu wajib. Nah, ketika ada orang yang nggak mau bayar karena dia mengingkari kewajiban zakat, itu maka jatuhnya kepada kekafiran. Lalu kalau dia bukan karena meyakini tidak wajib zakat gimana? Seperti orang yang nggak mau ngeluarin zakat karena pelit. Maka para ulama berselisih tentang status keislamannya kalau dia karena pelit. Pendapat pertama mengatakan kalau karena pelit berarti dia kafir juga gitu. Menurut pendapat pertama, yang mereka pakai dalil salah satu riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Al-Mirdawi Al-Hanbali mengatakan wa anhu yakfuru wa illam yuqatil 'alaiha. Diriwayatkan pula dari beliau yaitu Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa orang tersebut kafir meskipun dia tidak diperangi. Kan hari ini kan orang yang nggak bayar zakat kan nggak diperangi, kan gitu. Jadi menurut pendapat pertama yang kalau hari ini ada orang yang tidak bayar zakat karena pelit, meskipun dia tidak diperangi sebagaimana zamannya Abu Bakar, maka dia kafir. Mereka pakai dalil lain selain dari riwayat Imam Ahmad. Mereka juga pakai ayat dalam surah At-Taubah, fa'in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat lalu mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu saudara-saudaramu seagama. Jadi di ayat ini kalau orang kafir lalu tobat dari kekafirannya, kemudian dia dirikan salat, dia tunaikan zakat, berarti dia seagama sama kita, saudara. Dengan demikian berarti kalau dia mendirikan salat tapi dia nggak bayar zakat, berarti belum dong saudara kita gitu. Karena masih ada yang belum ditunaikan, belum dilaksanakan pada ayat itu. Nah itu jadi dalil bagi pendapat pertama yang mengatakan tetap kafir. Pendapat yang kedua mengatakan oh nggak kafir. Kalau dia nggak bayar zakat karena pelit nggak kafir, tapi dia jatuh kepada dosa yang besar. Dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama madhab fikih Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad, semua berpendapat dia tidak kafir tapi jatuh kepada dosa besar. Ini bisa, pendapat ini adalah hadis, dalilnya adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang yang berharta lalu dia enggan mengeluarkan zakat kecuali hartanya nanti akan dilelehkan di neraka lalu dijadikan lempengan, kemudian nanti disetrikakan ke dadanya, ke badannya dan keningnya, demikian seterusnya hingga Allah mengadili hamba-hambanya di hari yang satu hari pada waktu itu setara dengan 50.000 tahun. Kemudian dia menanti kesudahannya, mungkin saja dia berakhir di surga ataupun di neraka. Hadis ini sisi pendalilannya adalah orang yang enggan mengeluarkan zakat itu kafir.
Kalau seandainya jika orang yang mengeluarkan zakat itu kafir, maka tentu tidak ada kemungkinan, karena disebutkan hadis ini, kemudian dia menanti kesudahannya antara dia surga atau neraka. Kan gitu hadis ini. Karena ada dua kemungkinan, menandakan dia bukan kafir, bisa jadi dia masih muslim. Ya. Karena kalau dia kafir langsung masuk neraka, ngapain lagi ada harapan-harapan masuk ke dalam surga. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, orang yang zalim ketika enggan menunaikan zakat, maka dia akan dikumpulkan dengan golongan yang semisalnya dan bersama harta yang telah dia puja selain Allah. Dan dia pun akan disisa dengan hartanya tersebut walaupun dia tidak termasuk pelaku syirik besar yang akan kekal di neraka. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, setelah itu dia akan melihat kesudahannya, entahkah dia ke dalam surga atau ke neraka. Peristiwa ini terjadi setelah dia disiksa selama 50.000 tahun dalam hitungan manusia, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah pendapat yang paling benar. Jadi kalau kita lihat hadis ini, maka kalau tadi kan sebelumnya kita baca hadis panjang, tapi tentang hewan ternak kan gitu kan? Tentang hewan ternak, di mana orang yang nggak bayar zakat hewan ternak, dia ditanduk, diinjak sama hewan ternaknya selama 50.000 tahun. Tapi kalau dalam hadis Muslim ini berbicara tentang bukan hewan ternak, tapi emas, perak, di mana nanti dia akan ditempelkan, disetrika dengan hartanya itu dijadikan sebagai lempeng. Yang pertama hartanya dilelehkan dulu, lalu dijadikan sebagai lempengan itu nanti akan disetrikakan kepada orang yang tidak membayar zakat harta emas, perak ataupun uang kartal. Dan berarti menandakan kalau kita gabungkan dua hadis ini terjadinya kapan? Sudah masuk neraka atau belum? Belum masuk neraka sudah disetrika. 50.000 tahun lagi lamanya. Itulah yang terjadi. Makanya kewajiban bagi kita adalah membayar zakat. Jadi bagi kita adalah membayar zakat. Hanya saja ya kalau tidak bayar zakat meskipun tidak mengingkari kewajibannya, tapi dia masuk ke dalam dosa besar, ia mendapat ancaman hukuman yang sangat pedih. Jadi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dosa besar tidak membayar zakat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjut dengan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Gimana kalau nggak bayar pajak? Nggak bayar pajak. Pajak itu bukan dari Islam. Pajak itu bukan dari Islam. Bahkan ya ada ancaman tidak masuk surga bagi penarik pajak. Gitu. Yang ada adalah dia pajak itu dibebankan kepada orang-orang kafir. Ya. Tidak kepada kaum muslimin. Kaum muslimin kewajibannya adalah zakat. Kalau dilihat zakat itu lebih besar daripada pajak. Rutin lagi kan? Dan hampir sebenarnya kaum muslimin negara kita kalau memberlakukan atau perhatiannya tinggi kepada zakat, makmur ini. Makmur, coba bayangkan. Berapa sih sekarang Irak itu? Ya bayangkan. Setiap orang yang punya emas 80 gram emas itu udah kena zakat. Ya, dan adapun kadar nisabnya itu kan berbeda-beda. Jadi kalau ada orang punya uangnya itu dinisabkan dengan zakat emas atau zakat perak.
Kalau uang rupiah ya, kalau uang rupiah. Saya nggak punya emas Ustaz, saya nggak punya perak Ustaz. Tapi saya punya uang ratusan juta. Oh udah, 100 juta saja sudah bayar zakat, 80 juta ya sudah bayar zakat, bahkan 40 juta sudah bayar zakat. Kalau emas 80 gram itu dihargai sekarang sampai kepada 40 juta, berarti setiap orang yang punya uang 40 juta tahun yang akan datang dia sudah bayar zakat. Kalau 40 juta itu masih tetap ada sampai 1 tahun. Itu kalau dia berpendapat ngambil nisabnya dari nisab emas. Kalau dia ngambil nisabnya dari nisab perak, jadi nisab perak itu 595 gram, 600 kurang 5. Berapa sih sekarang? Perak itu harganya tertinggi ini cuma 20.000. Perak hari ini tertinggi paling 20 ribuan. 595 dikali 20.000. Ya, orang yang punya uang 11 hingga 12 juta hari ini, siapa yang punya uang 11 hingga 2 juta, 11 juta atau 12 juta, itu dia harus sudah hitung tanggalnya. Tahun yang akan datang dia harus keluarkan kalau 12 juta itu masih terus ada tiap bulannya. Nah, hari ini kan banyak orang yang punya uang 12 juta. Sehingga akhirnya hampir seluruh kaum muslimin bayar zakat. Kan lebih makmur jadi negara itu. Ya, jadi karena zakat karena pajak bukan dari Islam, bahkan ada ancaman tentang masalah zakat, ya maka tidak berdosa. Jadi kaitan ini sama zakat berdosanya. Wallahu a'lam. Apa? Oh ya, azab pembuka. Sebelum semuanya. Masih dalam penungguan. Ya, masih dalam penungguan. Gitu kan? Artinya gini, dalam penungguan saja kan kalau sudah masuk kepada pengadilan nanti itu nggak ada lagi hewan. Hewan itu sudah jadi debu. Hewan itu dibangkitkan. Hewan juga akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan pada mahsyar agar Allah tegakkan keadilan. Baik keadilan di antara hewan itu, ada hewan yang ketika di dunia punya tanduk, nanduk yang nggak punya tanduk, nanti dibalikkan. Yang dulu hewan yang nggak punya tanduk dizolimi, dia nanti yang nanduk yang punya tanduk. Itu pengadilan Allah. Pada sampai selesai itu nggak sampai neraka, hewan itu nggak sampai neraka, langsung dijadikan seperti debu. Nah, gitu, jadikan seperti debu. Jadi itu sebelum ada peristiwa-peristiwa yang lain, tapi cukup lama penungguannya. Lihat, bukankah di padang mahsyar juga ada siksa yang lain? Apa siksa yang lain? Tenggelam dengan keringatnya. Apa siksaan yang lain? Matahari dekatkan dari atas ubun-ubun cuma 1 mil. Itu siksaan pembuka sebelum masuk ke dalam neraka. Bercucuran keringat seseorang itu pada hari itu. Tapi tenggelamnya dengan keringatnya masing-masing. Nggak ada keringat kita kena sama keringat sana, gitu kan? Kita sepinggang, kawan sebelah kita juga sepinggang. Enggak. Tidak bisa disamakan gambaran akhirat dengan gambaran dunia. Nah, begitu, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Apa nisabnya hasil perkebunan? 5 wasak dia 5 wasak ini berbeda pendapat para ulama.
para ulama kan kita nggak pakai wasak sekarang, pakai kilo, ton, kan gitu. Sehingga akhirnya kalau padi ya, yang karena kita kebanyakan padi kan, itu para ulama bersisi pendapat ada yang mengatakan sampai 700-an. Tapi yang paling tinggi dari perbedaan pendapat para ulama 1 ton. Itu yang paling tinggi 1 ton yang saya baca dari referensi-referensi yang ada, ya paling tinggi 1 ton. Jadi kalau kita ingin mengambil 1 ton bisa, misalkan panen selesai, gitu kan, lalu sudah dikurangi dengan hutang-hutang bagi orang yang miskin ya. Saya lebih memilih pendapat adalah bagi orang yang miskin kan pasti ngutang tuh. Orang kaya pun ngutang kan gitu. Punya ke orang kaya tapi juga untuk operasionalnya beli bibit dan semua ngutang juga. Itu tidak berlaku bagi orang kaya. Orang miskin dia keluarkan dulu semua utang-utangnya, baik utang pembibitan, utang racun, keluarkan dulu semua ya. Kemudian sampai kepada hutang sebagian ulama sampai mengatakan sampai kepada hutang makan sambil nunggu. Hutang makan ini karena nggak ada uang lagi. Uang dia hanya dipakai untuk sebagian modal misalkan. Udah keluarkan hutang-hutang semua, lihat masih tersisa nggak 1 ton. Kalau masih tersisa 1 ton, jika kita mengambil pendapat yang 1 ton, maka keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak tersisa sampai 1 ton, nggak perlu zakat. Nggak perlu zakat. Karena dalam agama itu ada nisab. Nisab itu adalah kadar di mana seseorang diwajibkan untuk zakat. Kalau nggak sampai kepada kadar itu, maka dia nggak wajib zakat. Yang hampir seluruh kaum muslimin zakat apa? Zakat fitrah. Semuanya wajib zakat fitrah kecuali orang yang malam ini takbiran, malam hari raya. Ditengok besok nggak ada makanan sedikit pun. Nah, dia baru nggak bayar zakat. Tapi kalau orang yang malam ini dia masih punya makanan untuk besok 1 hari, lalu ada lebih, misalkan makan dia sama keluarganya 1 hari itu 5 kilo umpama saja ya, biar gampang. Ternyata persediaan makanannya itu ada 9 kilo. Masih bisa 4 kilo kan? 4 kilo ini berarti dia masih punya kelebihan. Dia wajib bayar zakat. Siapa yang bayar? Biasanya kan 1 orang berapa? 3 kilo katakan paling tinggi kan? 3 kilo. Berarti cuma kepala rumah tangga doang yang ngebayar. Istrinya enggak, karena udah habis. Dianggap tidak ada, tinggal sekilo. Mau dibayar apa sekilo enggak dapat. Anaknya enggak. Jadi istrinya dan anak-anaknya mereka adalah orang yang tidak terkena wajib zakatul fitri. Nah, seperti itu. Jadi orang miskin zakatul fitri bayar. Tapi kalau ia tentang zakat-zakat yang lain maka dia punya nisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebelum ditutup? Nah. Bagaimana sikap ulama terhadap pengusaha-pengusaha muslim yang tidak menggunakan dalam pemerintah tidak ada syariat Islam? Nah, penarik zakat ya, atau pemerintah berhak untuk menarik zakat secara paksa. Pemerintah berhak untuk menarik zakat secara paksa. Tetapi zakat yang boleh ditarik secara paksa adalah zakat yang nampak. Karena dari sekian banyaknya zakat, ada zakat yang tidak nampak. Apa itu? Uang, nggak nampak dia. Disembunyikan. Maksudnya nampak dari orang yang dari luar. Nah, oleh karenanya yang ada dalam riwayat-riwayat Nabi itu yang ada ditarik zakat secara paksa ada kebanyakan berkaitan dengan zakat peternakan. Diambil dengan paksa bagi orang yang enggan bayar, diambil dengan paksa. Nah, hari ini bagaimana mau maksa sedangkan pemerintah kita saja
tidak perhatiannya kurang terhadap zakat gitu. Bagaimana sikap para ulama? Sikap para ulama hanya sebatas sampai menasihati saja. Ya, karena apa? Menasihati supaya pemerintah itu yang melakukannya, karena yang punya power untuk menarik secara paksa adalah umara, pemimpin-pemimpin pemerintahan. Ya, dan Islam ini ditimbang antara maslahat dengan mafsadat. Ya, di Islam itu setiap langkah kebijakan apapun itu selalu diukur dengan maslahat dengan mafsadat, meskipun sebenarnya itu perkara wajib. Tapi ketika perkara wajib dijalankan malah mudarat yang lebih besar, Islam itu melarang untuk dilakukan. Ya, Islam itu melarang untuk dilakukan. Nah, begitu. Jadi para ulama, apalagi orang hanya sekedar dai saja, ya, itu hanya sebatas hanya mengingatkan dan kemudian mendoakan kaum muslimin yang ada di pemerintahan seperti ini. Ya, karena masalah zakat ini adalah hal yang hal yang berat. Kenapa? Karena manusia itu secara fitrah itu mencintai keduniawian. Ya, begitu. Yang anak paham adalah sebatas hanya menasihati saja. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika pemerintah daerah menerapkan atau tunai atau langsung kepada pegawainya pada tersebut? Gaji. Kalau potongan gaji bukan zakat. Karena di dalam aturan zakat harta dia harus ada sampai nisab. Sehingga kalau dia pemerintah daerah memotong, dia bisa berlaku zalim. Karena di antara pegawai PNS, ASN atau yang mana, itu ada yang dia belum dikatakan sebagai orang yang wajib zakat. Sebagaimana tadi kita bilang, kapankah seseorang terkena kewajiban zakat? Ketika dia punya harta senilai 80 gram emas. Atau ketika dia mempunyai harta senilai 595 perak. Kalau itu uang. Tapi kalau jenisnya zakat, jenisnya emas itu sendiri, ya harus pakai ukuran emas. Kalau perak, pakai ukuran perak. Tapi kalau rupiah, antara emas atau perak pakainya. Andai kata pemerintah dia menetapkan pendapat menggunakan perak, misalkan tadi 12 juta ya 12 juta, maka dia harus memeriksa pegawai-pegawainya itu keuangannya sampai enggak ke 12 juta gitu, uang yang disimpannya gitu. Nah, kalau ternyata sampai kepada 12 juta, dia boleh tentukan tanggalnya, fulan punya 12 juta ini. Dan itu pun nanti dia harus mengikuti lagi. Apakah 12 juta itu pada habis dapat gajian langsung habis? Ketika habis, terjadi perselisihan para ulama, dianggap tidak dihitung lagi. Ada ulama yang mengatakan tetap hitung jalan. Nah gitu. Kemudian nariknya juga ada namanya haul. Nariknya itu kapan? Bukan hari ini ditentukan dia punya 12 juta baru hari ini ditarik, enggak, di tahun yang akan datang baru ditarik. Jika memang pemerintah itu menggunakan sistem pekerja, ya fulan kamu dipekerjakan adalah untuk mendata kekayaan si fulan gitu kan, silakan untuk mendatanya. Kemudian apalagi nanti kalau jadi data per bulan ternyata masih tetap 12 juta, terus bulan depan masih tetap 12 juta, maka di tanggal yang sama pada saat dia menentukan di tahun yang akan datang diambil zakatnya. Kalau itu nggak masalah. Kalau memang itu pemerintah yang melakukannya, itu insya Allah nggak apa-apa. Ya, selama tidak. Karena kalau pemerintah yang berkaitan dengan harta, berkaitan yang sensitif itu biasanya dilakukan oleh pemerintah. Kalau bukan pemerintah nanti mudarat yang lebih besar jatuhnya. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau gaji
tidak ada zakat gaji. Nggak ada zakat gaji. Hah? Iya, zakat profesi namanya ya. Nggak ada zakat profesi. Ya, para ulama mengatakan tidak ada zakat profesi. Kalau ada sebagian yang diulamakan menganggap ada zakat profesi, maka ketahuilah bahwasanya para ulama seperti ulama Saudi, ya, mayoritas itu mengatakan tidak ada zakat profesi. Karena zakat profesi jika dimasukkan kepada zakat harta, maka dia harus memenuhi dua hal, nisab sama haul, begitu. Demikian teman-teman semua, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi insya Allah kalau nanti di pelajaran fikih kita seperti di Masjid Al-Faruq, kalau sampai kepada pembahasan fikih, apalagi fikih zakat, nanti akan lebih detail tentang pembahasan zakat itu. Ya, demikian kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.